Dalam video hari ini, kita akan mendalami topik yang sangat hangat. Apakah dropshipping masih layak di tahun 2024? Kamu mungkin sudah melihat banyak video dan iklan yang menjanjikan kekayaan cepat dengan dropshipping. Tapi apakah benar semudah itu? Di video ini, kita akan mengungkap kebenaran tentang dropshipping di tahun 2024. Membahas tantangan yang akan kamu hadapi, strategi yang kamu butuhkan, dan apakah ini model bisnis yang cocok untukmu. Tetaplah bersama sampai akhir video. Kamu pasti tidak akan mau melewatkan informasi yang kami punya untukmu hari ini. Mari kita mulai. Kesuksesanmu dalam dropshipping di tahun 2024 tergantung pada pendekatan dan strategimu. Dunia bisnis telah berkembang dan meskipun dasarnya tetap sama, cara kamu menjalankan bisnis membuat perbedaan besar. Bagi yang belum familiar dengan istilah dropshipping, ini melibatkan peran sebagai perantara antara pemasok dan pelanggan. Ketika pelanggan melakukan pemesanan, kamu membeli produk dari pemasok pihak ketiga yang kemudian mengirimkannya langsung ke pelanggan. Artinya, kamu tidak perlu menangani produk fisik yang mengurangi biaya awal. Banyak penggambaran online tentang dropshipping yang menyarankan bahwa ini adalah cara cepat untuk kaya, tapi kenyataannya jauh dari itu. Meskipun ada hambatan masuk yang rendah, artinya kamu tidak perlu investasi awal besar untuk memulai. Bisnis ini tetap membutuhkan banyak waktu, energi, dan ketekunan untuk sukses, terutama di lingkungan yang sangat kompetitif ini. Statistik dari tahun 2024 menunjukkan bahwa persentase yang signifikan dari dropshipper baru yang gagal. Dan ini sering terjadi karena mereka meremehkan kompleksitas bisnisnya. Ini bukan hanya tentang membuat toko dan menunggu penjualan masuk. Ini melibatkan pembelajaran yang terus-menerus, optimasi pemasaran, pemenuhan pesanan, dan masih banyak lagi. Kesuksesan dalam dropshipping sering datang dari fokus pada toko yang khusus di niche tertentu, bukan toko umum. Mengkhususkan diri dalam niche tertentu memungkinkan kamu untuk menargetkan audiens lebih efektif. Ini mengurangi persaingan dan meningkatkan peluang kesuksesanmu. Sebagai contoh, alih-alih memiliki toko fotografi umum, mungkin kamu ingin mengkhususkan diri dalam sesuatu seperti drone kelas atas. Salah satu hal yang terus kamu lakukan adalah menggunakan alat seperti Google Shopping untuk menganalisis pesaingmu. Kuncinya di sini adalah mencari niche di mana produk paling populer tercantum di 10 atau lebih sedikit toko. Ini menunjukkan pasar yang kurang jenuh dan potensi kesuksesan yang lebih tinggi. Pertimbangkan juga faktor-faktor seperti tren permintaan dan harga jual rata-rata untuk memastikan keuntungan. Meskipun biaya iklan telah meningkat, alat-alat yang tersedia saat ini memungkinkan penargetan dan pelacakan yang lebih cepat, yang bisa membuat iklanmu lebih efektif. Platform seperti Facebook, Google, dan bahkan TikTok menawarkan opsi penargetan canggih yang memungkinkan kamu menjangkau pelanggan ideal lebih efisien. Tip lainnya adalah memulai dengan anggaran lebih kecil, antara 10 hingga 30 dolar per hari. Lacak performanya dengan seksama dan tingkatkan iklan yang efektif untuk memaksimalkan pengembalian iklanmu. Dan tujuan utamanya di sini adalah mencapai 10 kali pengembalian dari pengeluaran iklan. Ini berarti setiap dolar yang kamu habiskan untuk iklan, kamu menghasilkan 10 dolar dalam pendapatan. Ini bisa dicapai dengan terus-menerus memperbaiki strategi iklan berdasarkan data performa. Kamu juga tidak selalu perlu menghabiskan banyak uang untuk iklan. Kamu bisa memanfaatkan sumber lalu lintas gratis seperti listing produk gratis Google yang dapat mengarahkan lalu lintas berkualitas tinggi ke tokomu tanpa biaya. Sumber lalu lintas gratis lainnya termasuk SEO, pemasaran media sosial, dan pemasaran konten. Kamu sebaiknya memanfaatkan penawaran Google hingga 500 dolar kredit iklan gratis. Ini akan sangat membantu memulai tanpa investasi awal yang signifikan. Dan kamu harus menggunakan kredit ini dengan bijak untuk menguji strategi iklan yang berbeda. Ini akan membantumu mengidentifikasi apa yang bekerja yang paling baik untuk tokomu. Dropshipping seringkali mendapat reputasi buruk karena beberapa penjual menawarkan produk berkualitas rendah dari tempat seperti AliExpress. Untuk menonjol di sini, caranya sangat sederhana. Bekerja sama dengan pemasok terpercaya dan menjadi pengecer resmi untuk produk mereka. Ini tidak hanya meningkatkan legitimasi bisnismu, tapi juga memastikan kualitas yang lebih tinggi dan kepuasan pelanggan. Fokuslah untuk menyediakan produk berkualitas tinggi dan layanan pelanggan yang sangat baik untuk membangun bisnis yang memiliki reputasi baik dan berkelanjutan. Ini melibatkan pemilihan pemasok yang andal, memastikan pengiriman tepat waktu, dan menangani pertanyaan serta keluhan pelanggan dengan efisien. Tip lainnya adalah dropshipping produk berharga tinggi. Ini bisa lebih berkelanjutan karena niche ini sering memiliki lebih sedikit pesaing dari pemain besar seperti Amazon. Produk berharga tinggi biasanya memiliki margin keuntungan yang lebih besar, yang bisa membantu menutupi biaya iklan dan akuisisi pelanggan. Oke, untuk merangkum, ketika kamu baru memulai, ada beberapa hal yang harus diingat saat kamu mengoptimalkan dan memilih produk terbaik untuk dropship. Nomor satu adalah permintaan tinggi. Pastikan orang-orang akan membeli produk ini. Nomor dua adalah margin keuntungan yang tinggi. Nomor tiga adalah produk berharga tinggi. Nomor empat adalah biaya pengiriman rendah. Nomor lima adalah persaingan rendah dari toko-toko lain, seperti yang kita bahas. Dan nomor enam adalah produk berkualitas baik dari pemasok yang terpercaya. Terakhir, yang perlu kamu pikirkan adalah USP atau Unique Selling Proposition. Bagaimana kamu bisa membedakan dirimu dari pesaing di pasar yang mungkin menjual produk serupa atau identik. Jelas, kamu tidak akan bisa mengoptimalkan semua kategori yang berbeda ini. Misalnya, jika kamu memiliki produk berharga
berharga tinggi, mungkin akan sedikit lebih mahal untuk dikirim, dan kamu mungkin akan menghadapi persaingan untuk menjual produk ini. Itu sebabnya kamu benar-benar perlu menciptakan merek dengan nilai jual unikmu. Tetapi intinya di sini adalah mengoptimalkan sebanyak mungkin dari kategori-kategori ini. Tetap adaptif dan terus menyempurnakan strategi untuk menjaga kelangsungan bisnis dropshipping dalam jangka panjang. Kamu harus selalu memperhatikan tren pasar, preferensi pelanggan, dan teknologi baru yang dapat mempengaruhi bisnismu. Salah satu keuntungan dari dropshipping adalah potensi fleksibilitas dalam gaya hidup. Ini memungkinkanmu untuk bekerja sesuai dengan keinginanmu dan menyeimbangkan waktu bisnis dengan waktu pribadimu. Ini adalah salah satu daya tarik utama dari model dropshipping. Kamu bisa melakukan pekerjaan ini dari mana saja, dan ini membuatmu cukup nomaden. Jadi, jika penting bagimu untuk bisa bekerja dari mana saja di dunia dan berkeliling, maka ini mungkin industri yang cocok untukmu. Hal penting lainnya yang perlu diingat adalah menjaga operasimu tetap ramping dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Optimasikan proses di mana mungkin, subkontrakan tugas yang bukan keahlian utamamu, dan prioritaskan aktivitas yang secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan bisnismu. Salah satu yang belum kita bahas adalah platform apa yang digunakan untuk dropshipping. Yang memang ada begitu banyak pilihan di luar sana saat ini. Jadi websitemu misalnya sudah dibuat di WordPress, maka WooCommerce akan menjadi pilihan yang bagus untukmu. Ada juga situs web lain seperti Wix dan Squarespace yang bisa kamu cek. Tapi yang paling direkomendasikan, baik untuk pemula maupun tingkat lanjut, adalah Shopify. Jadi jika kamu baru memulai, Shopify akan menjadi pilihan yang tepat untukmu. Shopify telah digunakan oleh beberapa merek e-commerce yang paling sukses seperti Gymshark dan Allbirds. Karena adopsinya yang sangat luas, fitur-fitur komprehensif, kustomisasi, keandalan, dan dukungan pedagang. Shopify telah memantapkan dirinya sebagai pemimpin industri di bidang e-commerce. Karena Shopify adalah platform terbaik untuk memulai bisnis dropshippingmu. Hari ini aku akan menunjukkan cara mengatur akunmu dan beberapa fitur utama platform ini. Yang paling hebat tentang ini adalah kita sebenarnya punya link spesial di bawah dalam deskripsi yang akan memberimu uji coba gratis selama 3 hari. Dan bulan pertama hanya dikenakan biaya Rp15.000. Jadi, dengan uang yang sangat sedikit di muka, kamu bisa memulai toko dropshippingmu hari ini. Silahkan klik link di bawah di deskripsi. Dan kemudian kita akan menjalankan proses pengaturan toko kita hari ini. Setelah kamu berada di halaman ini, mari kita masukkan alamat email dan kita klik Start for Free. Selanjutnya akan ditanyakan deskripsi mana yang paling sesuai dengan kita. Katakan saja kita baru memulai, dan katakan kita memiliki toko online yang ingin menjual produk dropshipping. Dan untuk keperluan video ini, kita berlokasi di Amerika Serikat. Klik itu, lalu kita akan ditanyakan untuk membuat akun Shopify kita. Jadi daftar dengan email kita. Lalu buat kata sandimu di sini. Setelah selesai, klik Create Shopify Account. Sekarang toko kita mulai dibuat, dan mari kita lihat bagaimana hasilnya. Oke, keren. Sekarang kita berada di halaman utama toko Shopify, dan kamu akan melihat bahwa uji coba kita berakhir dalam 3 hari. Ini adalah berandanya, di mana mereka akan memandu kamu melalui panduan pengaturannya. Sangat mudah untuk memulai. Pada dasarnya, mereka punya panduan langkah demi langkah untuk menunjukkan dengan tepat apa yang perlu kamu lakukan untuk membuat bisnismu berjalan. Mari kita lihat panduan pengaturan ini. Hal pertama yang diminta untuk dilakukan adalah menemukan produk untuk dijual. Lalu, kita harus menyesuaikan toko online kita dan menambahkan domain khusus kita. Kemudian, untuk pengaturan toko, kita akan menetapkan tarif pengiriman, mengatur pembayaran Shopify kita, lalu memilih paket. Setelah itu, kita akan meluncurkan toko kita dengan melakukan pemesanan, percobaan, dan menghapus kata sandi toko. Itu adalah semua langkah utama yang perlu kamu lakukan untuk memulai. Jika kita pergi ke bagian atas, mari kita lihat paket-paketnya, hanya untuk menunjukkan apa saja opsinya. Jadi paket dasar itu Rp15.000 per bulan. Itu hanya untuk bulan pertama. Setelah itu biayanya akan menjadi Rp450.000 yang ditagih setiap tahun. Paket dasar ini memiliki semua yang kamu butuhkan sebagai pengelola solo. Ketika kamu semakin mahir dengan paket-paket ini, tarif kartu kredit akan menurun karena kamu membayar lebih banyak per bulan. Tergantung pada apa yang kamu pikir akan dibutuhkan. Kamu bisa memilih dari sini, tapi untuk kebanyakan dari kalian, opsi dasar akan menjadi pilihan awal yang bagus. Di sisi kiri sini, kamu akan melihat bagian orders dan bagian products juga. Kamu bisa menambahkan produk hanya dengan mengklik di sini dan mengimpornya. Lalu ini akan membuka bagian add product, di mana kamu bisa menambahkan media serta deskripsi produkmu. Kemudian ada harga dan berat pengiriman di sini. Juga di sisi kiri, jika kamu pergi ke Analytics, begitu kamu mendapatkan beberapa penjualan di tokomu, semuanya akan muncul di sini di berbagai dashboard ini. Sekarang, kita tidak akan terlalu jauh detail tentang Shopify di sini. Kami punya banyak video lainnya di channel ini. Jadi jika kamu punya pertanyaan lebih lanjut tentang cara menggunakan seluruh platform ini, kami akan menaruhnya di bawah. Kami sebenarnya hanya ingin memberi gambaran umum tentang platform ini, menunjukkan cara mendaftar dan menunjukkan beberapa tab utama. Sekarang, setelah kita selesai dengan itu, mari kita jawab pertanyaan, apakah dropshipping masih layak di tahun 2024? Dan jawabannya adalah sangat layak, tapi hanya jika kamu bersedia untuk bekerja keras. Ini berarti memilih niche yang tepat dan terus menyesuaikan bisnismu. Jika kamu terjun ke dropshipping karena berpikir ini adalah cara cepat untuk menghasilkan uang, maka
kamu tidak seharusnya melakukannya. Tapi jika kamu tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang kita bicarakan di video hari ini, kamu akan punya peluang besar untuk sukses dalam bisnismu. Dropshipping adalah model bisnis dengan potensi besar, tapi seperti bisnis apapun, ini memerlukan dedikasi dan perencanaan strategis. Untuk panduan yang lebih mendalam, kami meninggalkan beberapa sumber daya tambahan di bawah dalam deskripsi. Juga perlu diketahui bahwa kami menerima sedikit biaya rujukan jika kamu memilih menggunakan link kami untuk Shopify. Tapi ini sangat membantu untuk channel kami, agar kami bisa terus membuat video gratis seperti ini untukmu. Channel ini didedikasikan untuk membantumu memulai dan mengembangkan bisnis e-commerce. Jadi jika kamu menikmati video ini, tinggalkan like, komentar, dan subscribe di bawah untuk lebih banyak video seperti ini di masa mendatang. Terima kasih banyak sudah menonton. Kami berharap yang terbaik untuk perjalanan e-commerce-mu. Dan sampai jumpa di video berikutnya.